silahkan kelompok 2 paparkan materinya. Topiknya berarti apa? Operasi apa nih kelompok 2 nih? Himpunan, Bu. Operasi himpunan. Tunggu. Operasi pada himpunan. Oh ya, cuma satu Iya, Bu. topiknya ya. Iya, Udah Bu. singgung juga sama kelompok 1 tapi ditekankan lagi. Kemudian minggu ke-12 itu cari nanti ya hari gantinya ya. Dalam minggu ini juga boleh, Azim. Kan seharusnya udah minggu ke-12 itu yang tentang hukum aljabar dan prinsip dualitas kan. Terus iya, harusnya udah minggu ke-12. Oke, nanti dikonfirmasi aja ke Ibu kapan mau diganti sama mahasiswa ya. Ibu bisanya hari apa, Bu? Ibu dari Jumat, Sabtu, Minggu kayaknya. 3 hari itu aja, Bu. Ya, kalau Senin sampai Kamis tuh Ibu ngajar. Nah, biasanya di Jumat tuh udah kosong tuh Jumat, Sabtu, Minggu. Baik. Silahkan kelompok 2. Silakan, Saifah. Itu share screen-nya masih di file manager. Udah kelihatan belum? Sudah, Saifah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini untuk mengikuti perkuliahan dasar-dasar matematika minggu ke-12. Tidak lupa pula, selawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW seraya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dasar matematika, Ibu Dr. Yulianti Harisman, SSI MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai operasi-operasi himpunan. Baik, mohon izin untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Hazim Saputra Filia Reza, dengan anggota Hidayatul Safira, Natasha Pratiwi, Syahdia Aulia Salsabila, dan Syaifa Alifia Rizky. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Akan disampaikan oleh Natasha Pratiwi. Kepada Natasha, disilakan. Maaf Zim, Natasha materi kedua. Oh, materi kedua yang mana? Oh, bentar. Lanjut aja materi pertama tentang irisan. Gabungan, sorry. Yang akan disampaikan oleh Hidayatul Safira. Kepada Fira, disilakan. Baik, perkenalkan nama saya Hidayatul Safira. Saya akan menjelaskan operasi pada himpunan yang pertama yaitu gabungan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat pada himpunan A dan himpunan B. Di sini sudah ada contoh diagram Venn untuk operasi himpunan gabungan. Notasi untuk gabungan itu adalah A, lambangnya seperti U, A gabungan B sama dengan X, di mana X elemen A atau X elemen B. Contoh operasi gabungan. Yang pertama, andaikan elemen dari himpunan S yaitu A, B, C, D. Dan elemen himpunan T yaitu F, B, D, G. Maka S gabungan T adalah A, B, C, D, F, G. Contoh yang kedua yaitu himpunan dari P yaitu faktor dari 8, himpunan dari Q yaitu bilangan cacah kurang dari 8. Tentukanlah P gabung Q.
elemen himpunan P yaitu 1, 2, 4, 8. Sedangkan elemen untuk himpunan Q yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga P gabungan Q adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Contoh soal yang ketiga yaitu andaikan elemen dari himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4, sedangkan elemen himpunan B 2, 4, 6, 8, himpunan C 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, tentukanlah yang pertama A gabung B. Untuk elemen A sudah tersebut tadi yaitu 1, 2, 3, dan 4 digabung dengan elemen himpunan B 2, 4, 6, 8. Jadi A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8. Yang kedua yaitu B gabung C. Elemen dari himpunan B yaitu 2, 4, 6, 8 gabung C yaitu 3, 4, 5, 6. Sehingga B gabung C yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 8. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vira. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Natasha Pratiwi. Kepada Natasha, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang operasi irisan pada himpunan. Irisan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi anggota himpunan B. Atau dengan kata mudahnya, irisan A dan B merupakan anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Baiklah, di sini sudah tertera diagram untuk operasi irisan. Di mana irisan itu merupakan yang tengah yang dikasih warna kuning, itu merupakan irisan untuk A dan B. Sedangkan untuk notasinya, A irisan B itu sama dengan X, di mana X merupakan elemen himpunan A dan X juga elemen dari himpunan B. Nah, untuk contoh soalnya, di sini ada soal nomor 1. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus B sama dengan 2, 3, 5, dan 7. Maka A irisan B adalah, nah kita lihat dari A dan B yang memiliki anggota yang sama, yaitu ada 2, 3, dan 5. Maka irisan A dan B sama dengan 2, 3, dan 5. Adapun untuk diagram Venn-nya, 2, 3, dan 5 berada di tengah. Dan selanjutnya, sisa dari himpunan A itu ada 1, 4, dan himpunan B ada sisanya 7. Nah, selanjutnya yang kedua, diberikan A misalnya, A merupakan himpunan bilangan genap kurang dari 10, dan B himpunan bilangan kelipatan 4 yang kurang dari 15. Tentukan A irisan B. Nah, sebelumnya kita harus tahu siapa anggota himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini A sama dengan bilangan genap kurang dari 10, berarti 2, 4, 6, dan 8. Nah, untuk anggota himpunan B merupakan kelipatan 4 kurang dari 15, maka ada 4, 8, dan 12. Nah, untuk irisan A dan B yaitu 4 dan 8. Selanjutnya, nah, di sini ada soal cerita. Dari sekelompok siswa diketahui 25 siswa suka makan bakso, 20 siswa suka makan soto, terus 12 siswa suka makan keduanya, atau suka makan bakso dan suka makan soto. Nah, pertanyaannya, tentukan A diagram Venn yang sesuai dengan masalah di atas. Yang B, berapa banyak siswa di kelompok tersebut. Terus yang C, dari diagram Venn yang dibuat, berapakah jumlah penyuka bakso. Untuk diagram Venn-nya, yang suka keduanya merupakan irisan. Jadi 12 merupakan irisan, terletak di tengah. Dan untuk penyuka bakso saja, kita harus mengurang 25 dikurang 12 orang, karena di dalam 25 siswa itu ada siswa yang suka makan bakso dan suka makan soto. Jadi 25 dikurang 13 sama dengan 25 dikurang 12, maka dapatnya 13.
Begitupun dengan penyuka soto, 20 orang dikurang 12, maka dapatnya 8. Selanjutnya, berapa banyak siswa di kelompok tersebut, kita tinggal menambahkan 13 tambah 12 tambah 8. Maka dapat hasilnya 33 orang. Selanjutnya, dari diagram Venn yang dibuat, berapa jumlah penyuka bakso? Tadi udah kita cari. Untuk penyuka bakso saja, yaitu 25 dikurang 12 orang, yaitu dapat hasilnya 13 orang. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Natasha. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Syaifa Alifia Rizky. Kepada Syaifa, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menyampaikan materi tentang selisih. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang memuat semua anggota A dan tidak memuat anggota B. Ini adalah diagram Venn untuk operasi himpunan selisih. Notasi selisih A oleh B dilambangkan dengan X, di mana X merupakan elemen dari himpunan A dan X bukan elemen dari himpunan B. Berikut ini adalah contoh operasi selisih. Yang pertama, diketahui bahwa A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10, dan B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 15. Tentukan anggota dari himpunan A oleh B. Tentukan anggota dari selisih A oleh B dan selisih B oleh A, dan gambarlah diagram Venn-nya. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan himpunan B beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka selisih A oleh B adalah 1, 4, 6, 8, dan 9, sedangkan selisih B oleh A adalah 11 dan 13. Baik, selanjutnya nomor 2. Perhatikan diagram Venn berikut ini. Himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 9. Himpunan B memiliki anggota 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dan himpunan C memiliki anggota 5, 9, 10, 11, dan 12. A. Tentukan selisih A oleh B. B. Tentukan selisih A oleh C. Dan C. Tentukan selisih B oleh C. Selisih A oleh B yaitu 1, 2, 3, 9. Yang B, selisih A oleh C yaitu 1, 2, 3, 4. Dan selisih B oleh C yaitu 4, 6, 7, 8. Soal ketiga yaitu perhatikan diagram Venn berikut ini. Tentukan A selisih A oleh B dan B selisih B oleh A. Selisih A oleh B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan selisih B oleh A yaitu 9, 10, dan 11. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Syaifa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu komplemen himpunan. Komplemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, yaitu sesuatu yang melengkapi atau menyempurnakan. Mohon maaf Syaifa, PPT-nya belum jalan. Baik. Jadi jika kita analogikan definisi tadi dengan matematika, maka didapat komplemen itu merupakan suatu himpunan yang anggotanya ada di dalam himpunan semesta dan bukan merupakan anggota himpunan A. Nah, di situ terdapat diagram Venn untuk komplemen himpunan. Yang berwarna kuning itu merupakan anggota dari komplemen himpunan A. Notasi A komplemen dilambangkan dengan A tanda petik 1 atau A pangkat C atau dibaca dengan A komplemen. Dengan notasi X di mana X anggota S dan X bukan anggota A. Selanjutnya.
Lanjut, Syaifah. Udah. Udah. Kita masuk ke contoh operasi komplement. Yang pertama, diketahui himpunan semesta dengan bilangan asli kurang dari 11 dan A bilangan genap kurang dari 12. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan langkah-langkah untuk menentukan komplement sebuah himpunan. Yang pertama, perhatikan dua buah himpunan tersebut. Untuk nomor 1 ini ada dua himpunan. Yang pertama, himpunan semesta dan himpunan A. Langkah kedua, untuk memudahkan dalam menentukan A komplement, kita dapat menuliskan kembali secara lengkap anggota-anggota himpunannya. Nah, di situ dijawab dengan cara mendaftarkan anggotanya diperoleh anggota himpunan semesta 1, 2, hingga 10, kemudian A, 2, 4, 6, 8, 10, maka A komplement kita peroleh dari, kita bandingkan dua himpunan tersebut, kita lihat apakah ada anggota yang sama dengan A dan S. Untuk A komplement A merupakan anggota yang tidak ada di himpunan A, maka diperoleh 1, 3, 5, 7, dan 9. Bagian yang di luar lingkaran A merupakan A komplement. Lanjut yang contoh kedua. Tentukan A komplement pada soal berikut. Diketahui, himpunan semesta bilangan asli kurang dari 10, dan A bilangan ganjil kurang dari 11. Nomor 1 dan nomor 2 ini cara memperoleh komplemennya sama, maka kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui 3 buah himpunan. Yang pertama, himpunan semesta dengan anggota 1 hingga 10, kemudian P, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan Q, 2, dan 4. Tentukan P iris Q, tentukan komplemen dari P iris Q. Langkah pertama pada soal ini yaitu kita tentukan dulu irisan antara P dan Q. Maka diperoleh 2 dan 4. Nah, yang warna hijau itu merupakan irisan dari P dan Q. Kemudian untuk menentukan komplemen dari P iris Q, yaitu selain 2 dan 4. Bagian yang diwarnai kuning adalah anggota komplemen. Selanjutnya, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Syadia Aulia Salsabila. Pada Syadia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu operasi himpunan perkalian. Syaifah bisa dilanjut. Perkalian, misalkan A dan B adalah suatu himpunan, maka perkalian himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua pasangan terurut A, B dengan A elemen A dan B elemen B. Notasi A kali B adalah A, B dengan A elemen A dan B elemen B. Selanjutnya, Syaifah. Contoh operasi perkalian. Yang pertama, misalkan himpunan A 1, 2, 3, elemen himpunan B, A, B, dan elemen himpunan C, X, Y. Tentukan A kali B. Maka di sini untuk menentukan A kali B, kita akan memasangkan secara berurut anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dimulai dari anggota yang pertama yaitu 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan A, kemudian 1 dipasangkan dengan B, 2 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan A, dan 3 dipasangkan dengan B. Contoh yang kedua, tentukan B dikali A. Maka kita akan memasangkan anggota himpunan B dengan anggota himpunan A, yaitu A dengan 1, A dengan 2, A dengan 3, B dengan 1, B dengan 2, dan B dengan 3. Contoh yang ketiga yaitu A kali B kali C. Maka kita bisa memasangkan anggota A kali B yang telah kita tentukan pada contoh pertama dikalikan dengan anggota C.
yaitu 1AX, 1AY, 1BX, 1BY. 2AX, 2AY, 2BX, 2BY, 3AX, 3AY, 3BX, dan 3BY. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syadia. Demikianlah paparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai operasi-operasi himpunan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, saya persilakan. Tuh, ada Bagas tuh, Azim. Banyak tuh, Rio, Bagas. Silakan Bagas. Silakan Bagas. Baik, terima kasih Azim. Apakah suara saya terdengar sih? Sudah Bagas. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Bagas Fazriansyah, NIM 21029139. Izin bertanya untuk di bagian perkalian himpunan. Misalkan ada perkalian himpunan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, kemudian di antara kedua himpunan itu terdapat beberapa anggota yang sama. Itu gimana kelompok ini? Zim, moderator. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Selanjutnya Rio, silakan kepada. Baik, langsung saja. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Kan tadi ada bagian gabungan ya. Dia mau nanya kalau gabungan dari 3 himpunan. Misalnya himpunan A-nya itu himpunan kosong. Himpunan B-nya itu 1, 2, 3. Terus himpunan C-nya 2, 3, 1. Itu kalau misalnya A gabung, itu dikurung. B gabung C itu gimana? Dan bisa dibuat diagram Venn-nya nggak? Kan ada himpunan kosong tuh. Itu. Sama itu, satu lagi. Operasi perkalian itu bisa dibuat diagram Venn nggak? Atau ada diagram lain gitu? Diagram garis atau apa? Sekian, semoga paham. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Manda, Azim. Silakan Manda. Jadi Manda mau nanya, tadi ada di contoh operasi selisih yang soal nomor 1. Itu kan A itu himpunan bilangan asli kurang dari 10 dan B himpunan bilangan prima kurang dari 15. Sedangkan pas di diagram Venn-nya itu, anggota A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan untuk B itu cuman 2, 3, 5, dan 7. Apa emang bisa ditulis seperti itu untuk membuat diagram Venn-nya? Sekian. Oke, baik. Terima kasih kepada Manda. Apakah ada lagi? Drop sih tadi ada yang kembali. Ya, silakan Rio. Pertama. Itu harusnya A irisan ya, bukan gabungan. A irisan, buka kurung, B irisan C. Ya. Bisa diulang Rio? Tadi diganti jadi irisan, bukan gabungan. Kan tadi himpunan A-nya himpunan kosong. B-nya himpunan 1, 2, 3, yang C 2, 3, 1. Itunya pertanyaannya gimana kalau A irisan dari terus dibuka kurung B irisan C. Baik, terima kasih kepada Rio. Apakah ada lagi? Mumpung kami membuka 2 pertanyaan lagi. Sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan yang ada, mungkin teman-teman ingin memberikan tanggapan mengenai presentasi yang kami sampaikan. Silakan.
Boleh Zelvi deh, Zim. Silakan Zelvi. Untuk ini nggak nanya kan ya soal tanggapan itu PPT. Tadi Boleh. Zelvi sempat lihat ada apa ya? Ada satu operasi itu setungkup kalau nggak salah. Bentar. Satu operasi setungkup untuk operasi pada himpunan. Itu tuh entah ini jarang keluar atau gimana, jadi agak rancu sih di sininya juga jarang keluar gitu. Jadi kayak mungkin kurang atau bisa dijelasin? Operasi apa tadi Zel maksudnya? Setungkup. Beda setungkup. Di sini tuh ada nemu operasi itu selain 4 yang tadi. Di PPT kami? Oh enggak. Enggak, Dari makanya referensi lain. Iya, mau nambahin. Maksudnya kayak apa ya, entah kurang atau gimana, mungkin bisa dijelasin atau itulah untuk PPT-nya. Baik, terima kasih Zelvi. Thank you. Baik, mungkin dari anggota kelompok 2 ada yang ingin menjawab. Silakan Natasha. Oke, saya mau menjawab pertanyaan Rio. Rio, boleh diulang pertanyaannya nggak? Boleh. Tadi kan pertanyaannya ada 3 himpunan. Himpunan A-nya himpunan kosong. Terus himpunan B-nya 1, 2, 3. Terus himpunan C-nya 2, 3, 1. Nah, itu kalau dibuat A irisan, B irisan C, itu yang B irisan C dikurung ya. Itu gimana? Apa ada diagram pennya bisa atau enggak, atau pastinya gimana? Oke. Jadi untuk A irisan B, tadi kan himpunan A-nya kosong kan? Ya. Terus B-nya 1, 2, 3. Nah, konsep dari irisan itu kan harus ada anggota dari A dan B yang sama. Di whiteboard aja kali, Natasha. Jawab. Tulis anggota A apa, anggota B apa, anggota C. Boleh. Tulis dulu ininya. Soalnya Natasha, A-nya apa saja anggotanya, B-nya apa, C-nya apa. Jadi himpunan A-nya tuh himpunan kosong. Terus B-nya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, konsep dari irisan itu kan harus ada anggotanya yang sama. Jadi setelah dilihat, dari A dan B ini nggak ada anggota yang sama. Jadi nggak ada irisan untuk A dan B. Jadi diagramnya ya pisah kayak gini. Karena dia nggak ada irisan. Nah, tadi kan ada himpunan C. Oh ya, C. Ini C. C-nya 2, 3, 1. 2, 3, 1. Berarti soalnya tadi A irisan B. Irisan B, irisan C. Irisan. Yang B irisan C-nya dikurung. Iya, yang B irisan C yang dikurung. Oh, yang C dan C.
Selanjutnya B dan C ini anggotanya sama, berarti dia himpunan yang sama dong. Jadi A dan B itu sama. Karena anggotanya sama, ada 1, 2, terus 3. Berarti Jadi dia yang sama. satu lingkaran itu B irisan C gitu kan? Iya, Oke. karena anggota sama berarti dia himpunan yang sama. Nah, untuk A irisan B dan C, A irisan ini kan udah di irisan B sama, berarti B-nya sama dengan C kan? Karena anggotanya sama. Jadi untuk A irisan dalam kurung B irisan C nggak ada irisannya. Paham nggak, Rio? Paham. Berarti himpunan kosong berarti ya? Iya, himpunan kosong. Jadi dia himpunan kosong karena nggak ada anggota yang sama. Oke. Diagramnya gitu ya. Kalau Iya, bisa dikotakin tuh di luar. Oh ya. Dikasih kotak pembatas. Nah, ini. Paham nggak dia? Paham. Apakah ini sudah menjawab pertanyaan Rio? Insya Allah sudah. Baik. Terus itu yang perkalian tadi, yang operasi perkalian? Yang mana? Yang mana tuh ya? Pertanyaan dari Jadi kan itu operasi perkalian itu bisa dibuat diagram Venn nggak, atau diagram lainnya gitu? Oh, batas. Kan itu bentuknya beda. baik. Mungkin teman-teman dari anggota kelompok 2 yang lain bisa menjawab. Baik, saya coba jawab pertanyaan Rio yang itu. Menurut saya kalau untuk perkalian nggak bisa dibuat diagram Venn karena kita kan memasangkan anggotanya. Jadi nggak bisa dibuat diagram Venn. Oke. Oh, nggak bisa berarti ya? Berarti bisa di di list anggotanya gitu aja. Gimana Ria? Berarti biasanya cuma di list anggotanya, kayak ini tuh anggotanya apa aja gitu kan? Dari apa ini? Oke. Iya. Makasih jawabannya dari kelompok 2. Sama-sama, Rio. Baik. Itu tadi pertanyaan Bagas ya? Iya, mungkin Yang sama. perkalian. Bukan. Beda. lagi. Oh, beda. Bagas tadi gimana, guys? Bisa diulangi? Bisa. Misalnya perkalian himpunan yang di antara kedua himpunan itu terdapat anggota yang sama, moderator. Misalkan himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya seperti itu. Nah, dikalikan itu gimana hasilnya? Baik, terima kasih Bagas. Silakan Syahdia untuk menjawab. Jadi perkaliannya kita memasangkan satu persatu elemen A dengan elemen B. Di search whiteboard aja, Syahdia. Tulis anggota A-nya apa, anggota B-nya apa, boleh dengan contoh. Terus apa himpunan perkalian? Apa tadi Bagas? Apanya? Kalau gitu bikin sedikit aja anggotanya. Misalnya himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Kemudian himpunan B anggotanya 2, 3, 4. Nah, itu gimana bentuk perkaliannya? Dua, 3, 4. Iya, saja. Jadi perkalian A dengan B, yang pertama kita memasangkan anggota himpunan A yang pertama yaitu 1 dengan anggota B yang pertama 2, kemudian 1 dengan 3, 1 dengan 4, kemudian anggota yang kedua elemen
anggota kedua A yaitu 2 dipasangkan dengan 2, yaitu kemudian 2 dengan 3, 2 dengan 4. Selanjutnya elemen yang ketiga yaitu 3 kita pasangkan dengan 2, 3 dengan 3, 3 dengan 4. Jadi kayak gitu Bagas. Apakah Bagas mengerti? Nah, Syadia, untuk yang 3,2 dengan 2,3, apakah itu tidak bisa dijadikan satu saja? Karena kan anggotanya sama gitu, Syadia. Teman-teman yang lain apa bisa menjawab? Izin menjawab, teman-teman. Silakan, Vira. Tadi kan Bagas nanya yang 2,3 sama 3,2 tuh bisa digabungin apa enggak kan? Kalau menurut saya itu tuh nggak bisa, soalnya kan berdasarkan definisi perkalian pada himpunan, kita kan mengurutkan. Berarti kan kita urutin, kalau 2,3 kan berarti kan beda nggak sih sama 3,2, soalnya kan kita mengurutkan. Sedikit tambahan. Ya, silakan. Anggotanya memang terlihat sama, tapi dia berasal dari himpunan yang berbeda. Makanya 2 dan 3 atau 3 dan 2 itu nggak bisa disatuin. Bagaimana dengan Bagas? Oh gitu, Zim. Nah, kalau misalnya untuk yang 2,2 sama 3,3-nya itu gimana? Maksud saya tuh nggak bisa dibikin 2 saja atau 3 saja di situ. Izin bantu menjawab. Silakan, Rio. Menurut Rio ya, kalau itu kan ibarat misalnya 2,2 atau yang tadi 3,2 sama 2,3 itu tuh beda itu. Yang 2,2 kenapa nggak bisa dijadiin satu? Karena yang pertama, 2 yang pertama tuh miliknya si himpunan A. Yang 2 yang kedua tuh miliknya si himpunan B. Jadi dia tuh nggak sama gitu. Kalau menurut dia sih gitu ya. Walaupun angkanya sama, tapi kayak 2 nih milik si A, terus yang satunya 2 milik si B. Misalnya ada 3 himpunan ya 2 milik si A, ini 2 milik si B, ini 2 milik si C gitu. Gitu ya menurut dia. Iya, kalau Azim pribadi sih setuju sama Rio. Karena kan udah Azim bilang tadi, walaupun 23 sama 32 itu ya anggotanya sama, tapi dia berasal dari himpunan yang berbeda. Kasusnya sama dengan 2,2, 3 dan 3,3 itu sama. Terima kasih atas jawabannya Rio. Bagaimana dengan Bagas? Ya, terima kasih kelompok 2 dan terima kasih teman-teman yang lain sudah bantu jawab jadi lebih mengerti. Baik, tersisa 2 pertanyaan lagi dari Zelvi dan Resti Amanda. Mungkin untuk pertanyaan Resti Amanda bisa ditampilkan share screen bagian selisih. Pada operator disilakan. Kepada Amanda, boleh diulang pertanyaannya Amanda? Itu kan himpunan A itu dari 1 sampai 9, yang B itu bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, tapi di diagram Venn-nya di sana anggota B itu cuma 2, 3, 5, dan 7 gitu. Jadi apa memang bisa ditulis seperti itu untuk diagram Venn-nya atau seperti contoh nomor 2 dipisah gitu. Jadi nanti ada irisannya gitu. Maaf Syaifah, bisa di slideshow itu soalnya kecil banget. Terima kasih. Apakah Vira mau menjawab? Azim, Natasha bantu jawab. Oh boleh, silakan. Itu nomor 2-nya masih belum tampil.
Diagramnya saya udah. Bentar. Baiklah, mungkin pada soal nomor 1 ini ada kesalahan diagram Venn-nya. Harusnya itu dia itu berbentuk irisan. Kayak gini. Nah, di sini ada A, ini B. Yang di tengah ini irisannya itu ada 2, 3, 5, 7. Aduh, tulisnya susah. Nulisnya susah. Yang penting di dalam ini ada 2, 3, 5, 7, dan di sisa himpunan A itu ada 1, 4, 6, 8, 9, dan sisa dari himpunan B itu ada 11 dan 13. Nah, untuk A kurang B berarti yang bagian ini aja. Yang di A cuma nggak masuk irisannya. Nah, tadi A kan 1, 4, 6, 8, 9. Nah, untuk B dikurang A berarti hanya bagian B ini irisannya nggak masuk dan anggota A juga nggak masuk. Tadi di sini sisa B itu ada 11 dan 13. Jadi di sini tuh ada kesalahan diagram Venn-nya Amanda. Izin menambahkan, Natasha. Iya, Zim? Kalau menurut Azim, yang di luar lingkaran B di gambar pertama ini, yang ini, ada 1, 4, 6, 8, 9, itu menyatakan bahwa pengurangan dari A dan B. Nah, kalau yang diagram yang kedua, itu kan ada 11 dan 13. Itu menyatakan bahwa hasil dari pengurangan himpunan A oleh himpunan A. Kalau menurut Azim sih gitu. Iya, Mungkin cuma biar nggak ragu aja. Sebenarnya diagramnya tuh gini. Cuma di soal ini disimpelkan gitu, Manda. Dibikin lebih gimana, simpel. Manda, tanggapannya? Ya, sudah mengerti. Terima kasih atas jawabannya, Hazim dan Natasha. Iya, Baik. Manda. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Zelfi. Anggota kelompok 2 ada yang ingin menanggapi? Izin mengenai menjawab, moderator. beda. Silakan. Jadi beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya ada pada himpunan A atau B, tapi tidak pada keduanya. Jadi saya akan memberikan contoh. Share screen aja, Hidayah tuh. Share whiteboard aja. Ya, Bu. Nah, ini. Jadi elemen dari himpunan A itu ada 1, 2, 3, himpunan B ada 3, 5, 6. Untuk lambang beda setangkup itu kayak gini. Berarti A beda setangkup kayak gini. B sama dengan 1, 2, 5, 6.
Jadi yang 3 itu nggak masuk, soalnya di A itu ada 3, di B ada 3. Jadi 3 nggak masuk, jadi yang masuk cuman 1, 2, 5, 6. Baik, sekian dari saya. Apakah Zelfi mengerti? Jadi yang sama itu nggak dimasukin, habis itu A dan B itu digabung. Kayak gitu? Ya, sepengetahuan saya kayak gitu, Zelfi. Oke, oke. Iya, ya. Atau ada teman-teman yang itu mau koreksi atau menambahkan? Iya, itu benar. Cuma yang nggak dimasukin itu yang irisannya. Jadi irisan B itu nggak masuk. Di sini kan irisan B-nya 3, jadi 3 nggak dimasukin. Kayak gitu. Memang Tulis sama. ininya, tulis formulanya apa? Sudah sangkut itu formulanya. Apa formulanya? Bentar, Bu. Ini, Bu. Jadi bacanya emang beda setangkup ya, Bu? A beda setangkup B gitu, Bu? Yang plus dalam lingkaran tuh bacanya beda setangkup. Ditulis atau disebutin aja, Bu? Tulis aja. A beda setangkup B sama dengan Dengan A beda setangkup B sama dengan A gabungan B dikurang A irisan B. ada lagi nggak? Sama dengannya satu lagi. Bisa dengan apa? Ada, Bu. Bentar, Bu. Sama dengan A kurang B itu yang selisih A dikurang B. Di gabungan B kurang A. Bisa dicari dengan begitu ya, dengan dua cara begitu. Bisa nyari A gabung B dikurang A iris B, bisa juga dengan A kurang B digabung dengan B kurang A gitu ya. Bagaimana dengan Zelfi? Dengan jawabannya? Baik, baik. Udah ngerti kok. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kesimpulan pada presentasi kami kali ini yaitu Boleh ada dibuka satu sesi lagi? Nanti Boleh, Bu. masih jam 3 kan? Kita sampai jam berapa ini? Jam 3, Bu. Cuma sepanjang, baru 2:17. Oh, baik. Silakan kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Mungkin Rio mau Aisyah mau jawab itu tadi. bertanya. Oh ya silakan. Apa tadi? Gimana, Bu? Mau tadi itu tuh udah puas jawabannya. Tidak ada cara untuk apa namanya? Merepresentasikan kan, merepresentasikan perkalian yang perkalian dari itu ya, Bu? kan bentuk representasi matematis itu kan bisa juga dengan diagram Venn. Kan tadi Rio mau minta ada nggak bentuk representasi lain kalau misalnya tidak dengan diagram Venn. Itu sudah puas dengan jawabannya atau bagaimana? Kalau boleh dihitung lagi, soalnya sedengar Rio ya, sebenarnya kan ada bahas sama si siapa tadi namanya Manda juga kan, katanya kalau diagram Venn tuh bisa dibuat diagram garis, cuman Rio belum ini. Mana tahu dari kelompok 2 kalau bisa buatin dari itu dibuat diagram garis tuh gimana? Atau emang harusnya diagram garis juga? Tahu. Diagram Cartesius, tahu nggak? Kartesius. Direpresentasikan dengan diagram Cartesius, bisa nggak? Kurang tahu. Kelompok 2 juga kurang tahu. Pernah dengar? Baru dengar, Bu.
Bisa dicoba nggak? SIS ya. Pasangan titik-titik itu aja kan, sumbu X, sumbu Y, di sumbu Oh, pakai tabel itu ya, Bu? Yang pakai sumbu, ya, Bu. pakai sumbu. Oh, pakai. Oh iya iya. Biasanya dulu Oh, tabel. itu. Bisa. Iya. Tahu-tahu, Bu. Ini bisa direpresentasikan juga dengan itu tuh, kalau mau. Dia bisa pakai sumbu X sama Y. Silakan kepada anggota kelompok 2. Mungkin Natasha yang ingin share screen. Baik. Misalkan tadi anggota A-nya, misalkan A-nya 1, 2, 2, 3, B-nya misal 4 dan 5. Nah, untuk kita bikin diagram Cartesius, di mana ini himpunan A, terus ini himpunan B. Di sini itu ada 1, 2, 2, terus ini 3. Dan B-nya ada 4 dan 5. Maka untuk perkaliannya tadi ada 1, 4, berarti di sini 1, 4. 1, 4 di sini. Terus ada 1, 5. Terus selanjutnya 2 dan 4 di sini. 2, 5. Terus 3 dan 4, 3, 5. Seperti itu, Bu. Garis bisa tuh. Garisnya, Di garis putus-putus juga bisa. oh garis putus-putus. Oh. Di ini. Kemana pasangannya 1 ke 4, berarti 1 ke 4. 1 ke 2, berarti 1 ke... Ini 1 ke berapa tuh? 1 lagi, 1 ke 5 ya? Oke, 1 ke 5. 2 ke 4, 2 ke 5. Udah. Nah, itu bentuk salah satu representasi matematis dari perkalian Cartesius. Tapi kadang orang tidak menggunakan ini di konsep himpunan. Tapi bisa jadi kalau diminta bagaimana merepresentasikan ke dalam bentuk gambar atau grafik itu bisa digunakan. Kalau tadi kan kalau irisan, gabungan, kayak komplement gitu kan bisa direpresentasikan secara matematis dengan diagram Venn gitu ya. Iya, silakan. Tadi ada yang mau bertanya, Ibu lihat tadi. Silakan dilanjutkan, Hazim. Baik. Terima kasih, Ibu. Silakan kepada teman-teman yang tadi memberikan pertanyaan. Aisyah mau tanya ke kelompok 2. Gimana cara bikin diagram Venn selisih himpunan, semisal himpunan A-nya itu himpunan kosong, terus himpunan B-nya itu 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Aisyah. Anggota kelompok ada yang ingin menanggapi? Maaf Aisyah, mau tanya tadi yang B-nya berapa? 1, 2, 3, ya. Oke. Sembari menunggu jawaban, apakah teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapan mengenai
presentasi kami, baik dari PPT, penyampaian materi, atau apa, silakan. Baiklah, Moderator izin izin menjawab. memberi pertanyaan. Izin bertanya. Oh, silakan Rio. Kemarin kan ini masuk ini ya materi kelompok ini juga ya, soal yang kemarin kan di slide kelompok 1 ada yang apa namanya sifat-sifat itu masuk ini juga apa namanya Oh kelompok. enggak, itu materi kelompok 3. Oh oke, nggak jadi berarti. Oh nggak jadi Rio. Enggak, tadi itu mau nanya yang operasi sifat-sifat itu, cuman karena bukan di kelompok ini ternyata ya enggak. Oh baik. Terima Makasih. kasih Rio. Vira mungkin ingin menjawab, silakan Vira, pertanyaan Aisyah tadi. Iya, Zem. Whiteboard dulu ya. Tadi yang A-nya himpunan kosong. Yang B-nya 1, 2, 3. Yang ditanyakan itu selisih A kurang B, terus bikin diagramnya gimana. Kalau A kurang B, kalau selisih itu kan yang A. Bentar. Oh, berarti selisih itu kan yang anggota A itu nggak ada di B. Karena A-nya itu himpunan kosong, berarti kan nggak ada yang mau dibandingin sama himpunan B. Berarti A dikurang B itu himpunan kosong. Jadi cara bikin diagram Venn-nya ini yang A, ini yang B, yang B-nya tadi ada 1, 2, 3. Kan A kurang B berarti isinya yang ini. Yang di akhir Izin yang ini. si Vira. Ya, Syah. Oh, kalau seperti itu diagramnya berarti dia ada irisan, sedangkan A dan B itu nggak memiliki irisan, jadi bulatnya itu terpisah, nggak nyatu. Saling lepas, Vira. Saling lepas. Oh, Karena iya. nggak ada irisnya. Oh, iya ya. Satu, ini 2, ini 3. Berarti isinya yang ini yang itu himpunan kosong.
Oke, sekian dari saya. Apakah Aisyah mengerti? Bagaimana dengan Aisyah? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya, sudah. Terima kasih kelompok 2. Ya, terima kasih kembali. Teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Dipersilakan. Nggak ada lagi Hazim. Ya udah, kalau tidak ada berarti untuk minggu ke 11 tadi ya. Walaupun di 12 jalannya berarti itu sudah selesai ya, karena memang operasi-operasi pada himpunan ini memang materi yang lumayan sederhana. Hanya Iya, mereview lagi kan pembelajaran itu udah ada di SMP juga. Di SMA ya. SMP ada nggak? SMP ada, Bu, kelas 7. SMA juga ada ya? Ada, Bu. Oh, Ya, Bu. ada. Udah 2 kali ngulang. Sekarang diulang-ulang lagi, diingatkan lagi, di-refresh lagi gitu ya. Berarti mungkin udah selesai itu operasi pada himpunan. Yang minggu depan apa? Dualitas. Hukum apa itu, Bu? Lupa. Apa itu? Hukum aljabar dan prinsip dualitas. Tunggu. Oh Yang ya, hukum yang membahas aljabar. tentang ya, Bu. Ya. Hukum aljabar dan prinsip dualitas bisa minggu ini. Kelompok 3. Insya Allah, Bu. Diusahakan. Silahkan cari Bagas ya. Waktunya dari Jumat. Ini Bagas apa Hazim? Bagas kalau nggak salah ya? Hazim, Bu. Itu. Bukan. Hazim, Bu. Komtingnya. Kelompoknya. Iya, komting. Hazim, Bu. Bukan, komting kelas. Ya, Hazim. Hazim juga. Astagfirullahaladzim. Kira Ibu salah ngomong. Ibu kira tadi yang kelompok ini Hazim, benar tahu Ibu, tapi komtingnya Ibu kira Bagas. Berarti Hazim juga ya. Silakan Hazim cari. Iya, Bu. Waktunya dari Jumat sampai Minggu itu boleh. Nanti dikasih tahu aja di grup. Kalau Ibu bisa silakan kelompok 3 maju ya minggu ini. Terus minggu depan berarti normal lagi. Daripada nanti di akhir ya. Oke, kelompok 2 ada apa? Ya, silakan Hazim. Mengenai jamnya, Bu, itu gimana, Bu? Boleh Apakah Ibu ada opsional? Kalau Ibu bebas mah dari Jumat sampai Sabtu Minggu itu masih belum ada schedule apa-apa. Nanti silakan disesuaikan dengan teman-temannya yang di kelas kalau ada Baik, Bu. kuliah atau kegiatan di hari Jumat sampai Minggu. Oke? Ya. Bu tunggu jadwalnya di Prodi, silakan di-share. Kayaknya kelompok 3 sudah siap karena memang seharusnya kan kelompok 3 udah presentasi. Kalau yang jam 15.00 itu udah kelompok 2 kemarin, operasi hari ini itu. Yang materi yang ketiga ini ya, yang hukum aljabar dan prinsip dualitas hari ini. Ya. Oke, terima kasih mahasiswa semua. Terima kasih kelompok 2 yang sudah menyajikan materi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan temannya juga dengan baik. Bu harap nanti ini PPT udah ada link ya. Udah lihat? Link PPT sudah Ibu share untuk kelompok ini submit PPT-nya semua orangnya. Terus mungkin ada beberapa tugas atau pertanyaan di modul juga sudah Ibu submit di e-learning. Silahkan dikerjakan kalau ada soal-soalnya. Terus nanti video rekaman record ini akan Ibu share juga di e-learning. Siapa tahu ada yang ingin mengulang-ulang materi gitu ya. Dan memperluas materi. Oke, Ibu sudahi ya. Terima kasih mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Natasha? Ada yang mau diomongin Natasha? Sen, Bu. Oh iya. Nah itu tuh Ibu yang perlu diingatkan terus itu. Kadang lupa ya. Jangan keluar dulu mahasiswa. Ibu mau absen.
Minggu ke-11, betul. Anissa Pratiwi Putri, Ibu mau coba absen di akhir ini karena kadang-kadang orangnya udah tinggal sedikit, tapi Ibu kemarin sih iseng-iseng Ibu nggak mengira itu mahasiswa seperti itu. Hadir, Bu. Iseng-iseng ngabsen di akhir, di awal banyak 38 orang. Tiba-tiba di akhir tinggal 31, 29 gitu ya. Entah kemana orangnya, entah sinyalnya, entah apa. Hadir ya, Nisa Pratiwi Putri. Hadir, Bu. Irfa Aziza. Hadir, Bu. Oke. Hazim, tunggu dulu. Ibu recordnya Ibu stop aja ya supaya